semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardian Hadini Arif dengan nomor induk mahasiswa 632410161. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mandiri 1 untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan sebuah artikel populer yang telah saya susun. Tema yang saya angkat adalah isu yang sangat krusial bagi kemajuan bangsa kita, yaitu anti korupsi. Artikel yang saya tulis berjudul Era Baru Transparansi Mengikis Korupsi dengan Sistem Terbuka. Melalui presentasi singkat ini, saya ingin mengajak kita semua melihat persoalan korupsi bukan sekedar dari kacamata hukum, melainkan dari sudut pandang sistem tata kelola dan pencatatan yang sering kali kita abaikan. Mari kita mulai. Korupsi ibarat benaru yang secara diam-diam dan perlahan menggoroki fondasi kemajuan sebuah institusi. Praktik kota ini tidak terjadi begitu saja, dari penyalahgunaan dana pendidikan hingga manipulasi anggaran proyek. Korupsi seringkali tumbuh sangat subur di ruang-ruang gelap yang minim pengawasannya. Dampaknya sangat nyata dan bisa kita rasakan di sekitar kita. Kualitas pelayanannya buruk, hak-hak masyarakat terampas, dan yang paling parah itu kepercayaan publik terhadap suatu institusi menjadi hancur. Korupsi ini bukan sekedar dari kejahatan kerah putih biasa, melainkan sebuah penyakit sistemik yang merugikan kita semua dari hulu hingga hilir. Lalu pertanyaannya, mengapa korupsi begitu sulit untuk diberantaskan? Jawabannya itu sederhana. Seringkali pada suatu cerah mendasarkan sistem pencatatan yang masih tertutup. Bayangkan ketika sebuah laporan keuangan, pencatatan kas, atau distribusi barang hanya bisa diakses, dilihat, dan dikendalikan oleh segerinci pihak tanpa adanya pengawasan silang. Tentu saja godaan untuk memanipulasikan angka menjadi sangat besar ya. Cara inilah yang menjadi pintu masuk utama kejahatan tersebut. Oleh karena itu kita membutuhkan sebuah pergeseran paradigma. Upaya pemberantasan korupsi tidak lagi cukup jika hanya mengadakan imbauan moral atau seminar berangkat. Hal tersebut harus dibarengi dengan pembangunan sistem tata kelola yang secara harfiah memaksa setiap orang di dalamnya untuk bertindak jujur. Di sini peran krusial bagi transparansi sistem melalui pemanfaatan teknologi pada saat ini. Coba bayangkan, jika setiap institusi mulai dari tingkat sekolah dasar sekalipun hingga lembaga pemerintah memiliki sebuah dashboard keuangan digital yang terpusat dari terkomputerisasi dengan antarmuka yang dirancang dengan baik, sistem ini dapat dipantau secara langsung. Dalam sistem terbuka seperti ini, pemisahan antara dana institusi dan dana pribadi menjadi mutlak dan sangat jelas. Setiap ada uang yang masuk maupun uang yang keluar tercatat dengan rapi di dalam database setiap peran, seperti bendahara yang mengelola dana dan bagian administrasi yang menjadi distribusi barang. Memiliki batasan hak akses masing-masing. Segala aktivitas ini akan meninggalkan rekam jejak digital yang tidak bisa dihapus atau diubah secara sembarangan oleh satu pihak saja. Sistem penguasa digital ini dirancang dengan adu kerja yang baik akan menimatikan campur tangan manual yang lawan akan manipulasi kepada keuangan ini.
Sebagai bentuk visualisasi dari gagasan dalam artikel ini, saya juga telah merancang sebuah poster kampanye. Oke. Uh, Seperti yang bisa dilihat, pesan utamanya sangat jelas. Kita harus beralih ke sistem yang lebih terbuka. Visualisasi digitalis pencetakan di dalam poster ini mewakili langkah kontrak untuk menutup celah manipulasi identitas saya sesuai dengan ketentuannya. Juga telah saya cakutan di bagian kanan bawah poster ini. Sebagai kesimpulannya, melawan korupsi adalah upaya bersama untuk menciptakan ekosistem yang lebih akuntabel, mengedepankan transparansi melalui pemudahan alur pencatatan dan digitalisasi bukanlah hal yang mustahil. Ini adalah langkah kontrak dan teknik yang bisa kita ambil saat ini juga. Mari kita dukung penerapan sistem keuangan dan tata kelola yang terbuka di lingkungan kita masing-masing. Mulailah dari cakupan yang paling kecil seperti organisasi kampus atau lingkungan kerja kita. Karena satu hal yang pasti, di dalam ruang sistem yang terang benderang, niat korupsi tidak akan lagi memiliki tempat untuk bersembunyi lagi. Demikian penjelasan dari artikel populer yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.